Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan sekarang saya akan memaparkan tentang geografi. Baik, yang sebelumnya mohon maaf karena tidak menyiapkan PowerPoint untuk presentasi. Yang pertama, tentang geografi. Pengertian geografi secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yaitu geo yang artinya bumi dan grafein artinya tulisan atau menjelaskan. Jadi bisa diartikan secara bahasa geografi itu merupakan ilmu yang menjelaskan tentang bumi. Kemudian menurut Bintarto, geografi mempelajari hubungan kausal gejala-gejala di permukaan bumi, baik yang bersifat fisik ya maupun yang menyangkut kehidupan makhluk hidup beserta permasalahannya melalui pendekatan ke ruangan, ke lingkungan, dan regional untuk kepentingan program, proses, dan keberhasilan pembangunan. Sedangkan Van Richthofen mendefinisikan geografi adalah studi tentang gejala dan sifat-sifat permukaan bumi serta penduduknya yang disusun berdasarkan letaknya dan mencoba menjelaskan hubungan timbal balik antara gejala-gejala dan sifat-sifat tersebut. Jadi pada awalnya geografi ini merupakan hanya mempelajari tentang bumi. Namun seiring berjalannya waktu, kajian ilmu geografi ini semakin memperluas pengkajiannya, mulai dari hubungan kausal gejala-gejala di permukaan bumi yang bersifat fisik maupun yang menyangkut kehidupan makhluk hidup. Nah, kemudian tentang ruang lingkup ilmu geografi, menurut Bintarto dalam buku Penuntun Geografi Sosial bahwa ruang lingkup geografi sebenarnya itu sangat luas. Meskipun begitu, masih bisa dipelajari fenomena geografi dengan menggunakan metode 4W1H, yaitu what, where, when, why, dan how. What, untuk mengetahui apa saja yang terjadi. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, what dapat memperlihatkan gejala alami atau manusia. Where, untuk mengetahui di mana fenomena tersebut terjadi. Nah, where itu bisa memberitahukan ruang atau tempat terjadinya fenomena tersebut. When, untuk mengetahui kapan fenomena tersebut terjadi. Jadi, dapat mengungkap kapan waktu dari gejala alam atau manusia terjadi. Kemudian, why, untuk mengetahui kenapa fenomena tersebut terjadi. Maksudnya bisa menjawab apa penyebab dari gejala-gejala yang terjadi dan juga memperlihatkan relasi, integrasi yang mana faktor penyebab dari sebuah gejala tidak terlepas satu sama lain. Terakhir, how, untuk mengetahui bagaimana fenomena tersebut terjadi. Nah, jadi bisa memperlihatkan bagaimana kualitas dan kuantitas gejala dan interaksi atau interrelasi gejala-gejala pada ruang yang bersangkutan. Kemudian, Proudz-Murphy menuturkan dalam bukunya The Scope of Geography bahwa ada 3 pokok ruang lingkup geografi. Yang pertama, persebaran dan hubungan timbal balik antara manusia yang tinggal di atas permukaan bumi dengan aspek ruangan, pemukiman, dan kegunaan lahan. Yang kedua, hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan fisik sebagai bagian dari studi perbedaan wilayah. Kerangka regional. Yang ketiga, kerangka regional dan analisis wilayah tertentu.
selanjutnya ada pendekatan yang digunakan oleh ilmu geografi. Yang pertama ada pendekatan spasial atau pendekatan keruangan. Analisis keruangan menjadi pendekatan yang khas dalam geografi karena merupakan studi tentang keragaman. Tentang keragaman ruang muka bumi dengan menelaah aspek-aspek keruangannya. Aspek-aspek ruang bumi meliputi faktor lokasi, kondisi alam, dan kondisi sosial budaya masyarakatnya. Dalam mengkaji aspek-aspek tersebut, ahli geografi sangat memperhatikan faktor letak, persebarannya, serta interrelasi serta interaksinya. Kemudian ada pendekatan ekologi atau lingkungan. Pendekatan ini didasarkan pada salah satu prinsip dalam ilmu biologi, yaitu interrelasi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam analisis lingkungan, geografi menelaah gejala interaksi dan interrelasi antara komponen fisikal atau alamiah dan non-fisik sosial. Pendekatan ekologi melakukan analisis dengan melihat perubahan komponen biotik dan abiotik dalam keseimbangan ekosistem suatu wilayah. Kemudian ada pendekatan regional atau wilayah. Analisis kompleks wilayah membandingkan berbagai kawasan di muka bumi dengan memperhatikan aspek-aspek keruangan dan lingkungan dari masing-masing wilayah secara komprehensif. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam ilmu geografi. Terdapat 5 metode yang digunakan. Ada studi lapangan, pemetaan, wawancara kuantitatif, dan penggunaan sarana ilmiah. Pertama, studi lapangan. Merupakan pengamatan langsung ke lapangan atau suatu wilayah tertentu yang menjadi objek penelitian agar peneliti dapat memahami dan mengetahui bagaimana permukaan bumi serta kegiatan manusia secara langsung dan bisa mengetahui karakteristik khusus permukaan bumi secara rinci. Kedua, pemetaan, yaitu menyeleksi dan memilih berbagai informasi dari wilayah yang akan dipetakan. Setelah itu, peneliti bisa mencantumkan informasi objek yang diperlukan untuk menggambarkan tempat, pola, serta karakteristik geografisnya ke dalam peta. Kemudian ada wawancara. Metode ini digunakan ketika informasi yang diperlukan tidak bisa didapatkan dengan pengamatan. Selanjutnya, kuantitatif, melibatkan perhitungan matematika dan statistika. Hal ini membantu peneliti untuk memproses informasi yang rumit menjadi sederhana. Terakhir ada penggunaan sarana ilmiah, salah satunya dengan menggunakan penginderaan jauh untuk membantu peneliti mengidentifikasi dan mempelajari permukaan bumi yang sulit dijangkau. Kemudian teknik yang digunakan ilmu geografi. Pertama ada penginderaan jauh, yakni ilmu, teknologi, dan seni dalam memperoleh informasi mengenai objek atau fenomena di dekat permukaan bumi tanpa kontak langsung dalam objek atau fenomena yang dikaji, melainkan melalui media perekam objek atau fenomena yang memanfaatkan energi yang berasal dari gelombang elektromagnetik dan mewujudkan hasil perekaman tersebut dalam bentuk citra. Maksud dari tanpa kontak langsung dapat diartikan secara sempit dan luas. Secara sempit berarti memang tidak ada kontak antara objek dengan analisis. Misalnya ketika ada data citra satelit diproses dan ditransformasi menjadi peta, distribusi temperatur permukaan pada saat rekaman. Secara luas berarti kontak dimungkinkan
dalam bentuk aktivitas ground truth, yaitu pengumpulan sampel lapangan untuk dijadikan dasar pemodelan melalui interpolasi dan ekstrapolasi pada wilayah yang jauh lebih luas dan pada kerincian yang lebih tinggi. Dari segi metode yang digunakan, dikenal metode pengenalan jauh manual atau visual dan metode pengenalan jauh digital. Pengenalan jauh manual memanfaatkan citra tercetak, foto udara, citra hasil pemindaian scanner di pesawat udara maupun satelit melalui analisis dan interpretasi secara manual atau visual. Penginderaan jauh dengan digital menggunakan citra dalam format digital, misalnya hasil pemotretan kamera digital, hasil pemindaian foto udara yang sudah tercetak, kemudian misalnya hasil pemotretan kamera digital, hasil pemindaian foto udara yang sudah tercetak, dan hasil pemindaian oleh sensor satelit, dan menganalisisnya dengan bantuan komputer, baik metode manual ataupun digital, menghasilkan peta dan laporan. Peta hasil metode manual dapat dikonversi menjadi peta tematik digital melalui proses metode digitalisasi. Seiring disediakan digitasi. Metode manual pun kadang-kala dilakukan dengan bantuan komputer, yaitu melalui proses interpretasi di layar monitor. Kemudian ada kartografi, salah satu teknik kartografi atau pemetaan mempelajari representasi permukaan bumi. Dengan simbol abstrak bisa dibilang tanpa banyak kontroversi, kartografi merupakan penyebab meluasnya kajian geografi. Kebanyakan geografer mengakui bahwa ketertarikan mereka pada geografi dimulai ketika mereka terpesona oleh peta pada masa kecil mereka. Walaupun subdisiplin ilmu geografi lainnya masih bergantung pada peta untuk menampilkan hasil analisisnya, pembuatan peta itu sendiri masih terlalu abstrak untuk dianggap sebagai ilmu terpisah. Kartografi berkembang dan dari kumpulan teknik menggambar menjadi bagian sebuah ilmu. Seorang kartografer harus memahami psikologi kognitif dan ergonomi untuk membuat simbol apa yang cocok untuk mewakili informasi tentang bumi yang bisa dimengerti orang lain secara efektif, dan psikologi perilaku untuk mengaruhi pembaca memahami informasi yang dibacanya, yang dibuatnya. Mereka juga harus belajar geodeksi dan matematika yang tidak sederhana dan memahami bagaimana bentuk bumi berpengaruh pada penyimpangan atau distorsi dari proses proyeksi ke bidang datar. Kemudian ada sistem informasi geografis atau SIG. Membahas masalah penyimpanan informasi tentang bumi dengan cara otomatis melalui komputer secara akurat secara informasi. Sebagai tambahan pada subdisiplin ilmu geografi lainnya, spesialis SIG harus mengerti ilmu komputer dan sistem database. SIG memacu revolusi kartografi, sehingga sekarang hampir semua pembuatan peta dibuat dengan perangkat lunak atau software dari SIG. Kemudian metode quantitative geography membahas metode numerik yang khas atau paling tidak yang banyak ditemukan dalam geografi. Sebagai tambahan pada analisis keruangan, Anda mungkin akan menemukan analisis cluster, analisis diskriminan, dan uji statistik non-parametris pada studi geografi. Nah, selanjutnya ada ilmu bantu geografi. Ilmu bantu geografi ini ada banyak sekali, dimulai dari ilmu antropologi, arkeologi, astronomi, ilmu biologi, botani, kemudian ada ilmu demografi, ekologi, ekonomi, ilmu gemologi, ilmu geofisika, ilmu geologi, ilmu geokimia, hidrologi, ada ilmu kartografi,
klimatologi, lingkungan, meteorologi, mineralogi, morfologi, oseanografi, kemudian ilmu pedologi, petrologi, sosiologi, statistika, tanah, dan ilmu zoologi dan ilmu stratigrafi. Selanjutnya ada sejarah perkembangan geografi yang terbagi menjadi 5 fase. Yang pertama, geografi klasik, sekitar abad ke-6 sampai 1 Masehi. Nah, pada masa ini, pengetahuan tentang bumi masih dipengaruhi oleh mitologi dan cerita rakyat. Menjadi pemberi sumbangan pada pemetaan saat itu adalah bangsa Romawi, karena mereka telah sering melakukan perjalanan dan menambahkan teknik baru. Salah satu tekniknya adalah periplus, deskripsi pada pelabuhan dan daratan sepanjang garis pantai yang bisa dilihat pelaut di lepas pantai. Beberapa tokoh geografi klasik antara lain ada Anaximandaros, ada Thales, Herodotus, Eratosthenes, dan Ptolemeus. Kemudian fase kedua, geografi abad pertengahan dan Renaissance. Pada masa ini dari bangsa Arab seperti Al-Idrisi, Ibnu Battuta, Ibnu Khaldun telah memelihara dan membangun warisan yang ditinggalkan oleh bangsa Yunani dan Romawi di masa geografi klasik. Lewat perjalanan Marco Polo, geografi menyebar ke seluruh Eropa. Saat itu, tujuan perjalanan para penjelajah sudah meliputi Gold, Glory, dan Gospel. Wilayah-wilayah baru para penjelajah sudah meliputi Gold, Glory, Gospel. Kemudian wilayah-wilayah baru juga banyak ditemukan pada masa ini. Adapun beberapa tokoh geografi pada masa itu adalah Marco Polo, Bartholomeus Dias, Vasco da Gama, Columbus, kemudian Amerigo Vespucci, dan Copernicus, dan Ibnu Khaldun. Selanjutnya masuk ke geografi modern. Mulai terkenal dengan menyebar luas di Eropa sebagai disiplin ilmu dan mulai menjadi bagian dari kurikulum di universitas-universitas Eropa. Terutama di Prancis dan Jerman. Adapun beberapa tokoh geografi modern lainnya yaitu Immanuel Kant, Alexander van Humboldt, Carl Ritter, dan Charles Darwin. Masuk ke selanjutnya, geografi akhir abad ke-19 sampai abad ke-20. Ciri dari geografi akhir abad ke-19 adalah terhadap iklim. Pandangannya itu terhadap iklim, tumbuhan, hewan, serta terhadap bentangan alam. Kebanyakan ahli geografi pada periode ini memperdalam geografi pada penelitiannya dan kajian geografi manusia semakin berkurang. Memperdalam geologi pada penelitiannya dan kajian geografi geografi manusia semakin berkurang. Beberapa tokohnya yakni Friedrich Ratzel, Ferdinand van Richthofen, Hartshorne, Vidal Laplace, Preston James, dan Frank Debenham. Fase terakhir, geografi mutakhir. Perkembangan geografi saat ini lebih mengarah pada upaya pemecahan masalah yang dihadapi manusia. Geografi tidak bisa lepas dari ilmu lainnya dan sudah menggunakan metode kuantitatif dan perangkat komputer dalam penyelidikannya. Tokohnya antara lain Uri Geller dan Peter Hagen. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.